Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para mahasiswa, kali ini kita sudah masuk ke modul pertemuan yang ke-10 mata kuliah Dasar Elektronika dengan pokok pembahasan memahami garis beban dan titik kerja transistor bipolar junction transistor. Bersama saya Silviana Windasari. Oke teman-teman, kita ada dua sub pokok pembahasan teman-teman. Yang pertama itu ada load line teman-teman, yaitu garis beban teman-teman. Nantinya di sini kita akan mempelajari bagaimana menentukan garis beban sebuah transistor gitu ya teman-teman. Kemudian ada operating point. Pada operating point ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan titik kerja sebuah transistor gitu ya. Oke, kedua sub pokok pembahasan ini kita akan bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Pokok pembahasan pertama itu ada garis beban ya, load line. Agar transistor dapat berfungsi dengan baik sebagai penguat, amplifier, atau sebagai saklar, diperlukan pengaturan DC dengan sebaik-baiknya gitu ya teman. Contoh gambar A teman-teman, transistor ini VCE ya, terdapat VBB, RB, RC, dan juga VCC ya. Jadi pengaturan ini teman-teman dimaksudkan agar transistor dapat bekerja gitu ya. Teman-teman, rangkaian pada gambar A ataupun rangkaian seperti pada gambar A ini adalah rangkaian base bias ya teman-teman, ataupun bias bias gitu ya. Nah, ini teman-teman, di sini kan karena arus basis yang menentukan untuk pada rangkaian ini, yang menentukan titik kerjanya adalah arus basis teman-teman. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Jadi arus basis ini di sini. Oke, jadi teman-teman ini kita tulis IB, maksudnya arus basis ya. Dia bias basis di sini ya. Nah, teman-teman, karena arus basis yang menentukan titik kerja transistor pada rangkaian ini ya, jadi arus kolektornya nih teman-teman ditentukan oleh arus dari basis gitu ya. Kemudian yang voltage kolektornya juga dia ditentukan oleh arus basis gitu ya. Kita coba aplikasikan kepada contoh soal ya. Semisal itu ada resistan basis sebesar 1 mega ohm. Sini ya, resistan basisnya. Nah, kita cari arus basis. Jadi teman-teman, untuk mengetahui arus basis itu sama dengan VBB dikurang VBE ya teman-teman, dibagi dengan RB. Nah, di sini VBB-nya teman-teman bisa dilihat, VBB-nya sebesar 15 volt gitu ya. Kita tulis 15 volt. Untuk yang VBE ini kita pakai 0,7 karena di sini diibaratkan pakai bahan silikon gitu ya, teman-teman. Kemudian dibagi dengan resistan basis. Resistan basis itu kan 1 mega ohm ya, teman-teman. 1 mega ohm itu kan dia sama dengan 1 kali 10 pangkat 6. Kita hitung teman-teman. Jadi ini 15 dikurang 0,7 kan dia 14,3 dibagi dengan 1 juta teman-teman. Kemudian ini kan masih ampere. Nah, nanti dikalikan lagi dari ampere ke mikroampere. Jadi kita kalikan lagi 1 juta gitu, dibagi 1 juta dikalikan 1 juta. Jadi nanti kurang lebih seperti ini teman-teman. Taruh sini ya, biar nggak bingung. Oke, saya taruh sini ya. Ini berarti 15 dikurang 0,7 berarti dia 14,3 gitu ya. Ini dibagi dengan 1 dikalikan 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu kan 1 juta, berarti 14,3 dibagi dengan 1 juta teman-teman. Gini ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman setelah dibagi 1 juta, maka
dia didapati hasil sebesar 0,000143 gitu ya teman-teman. Nah, ini kan satuannya masih ampere ya teman-teman. Kemudian ini kan biar kita memudahkan untuk bacanya, kalau kayak gini kan susah nih bacanya, kita ubah dia ke mikroampere. Jadi dia 0,000143 itu dikalikan 1 juta. Didapatkan hasil sebesar 14,3, satuannya 14,3 satuannya adalah mikroampere gitu ya. Nah, ini kita tulis mikroampere gini ya. Jadi ditulis di sini 14,3 mikroampere gitu ya teman-teman. Jika beta DC sama dengan 100, kita akan hitung berapa IC-nya ya. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini kan beta DC sama dengan 100 ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu diketahui untuk arus kolektor itu dia berhubungan erat dengan arus basis gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, di sini arus kolektor itu sama dengan beta DC dikalikan dengan arus basis. Maka kita taruh beta DC-nya kan 100 gitu ya. Kemudian di sini IB-nya tadi kita peroleh 14,3 mikroampere. Nah, mikroampere kita jadikan ampere, itu jadi 10 pangkat minus 6 ampere gitu ya teman-teman. Kemudian masih ada yang bingung, ini jadi seperti ini teman-teman. Oke, saya taruh sini ya. Nah, ini teman-teman hitung dulu yang 14,3 ini, 14,3 ini kita kalikan dulu dengan kali 0,00001 gitu ya teman-teman. Kemudian sama dengan dari sini. Nah, ini sama dengan didapati hasil yaitu 0,000143 gitu ya ampere ya teman-teman. Nah, ini teman-teman kita kali 100 gitu teman-teman. Oke, ini kita kalikan 100 gitu ya. Jadi hasilnya itu adalah 0,00143 gitu ya teman-teman. Ini kan masih ampere nih teman-teman. Kita jadikan miliampere nih biar gampang untuk membacanya ya teman-teman. Kita jadikan miliampere. Nah, dari ampere ke miliampere itu kan berarti kali 1000 ya teman-teman. 0,00143 dikali 1000 ya. Nah, dari ampere ini jadi miliampere gitu ya. Karena ini dikalikan 1000 maka didapati hasil 1,43 miliampere gitu ya. Di IC-nya di sini kita dapati 1,43 miliampere gitu teman-teman. Selanjutnya kita cari voltage collector emitter. Nah, voltage collector emitter itu kita dapatkan dari voltage kolektor dikurang dengan arus kolektor dikali dengan resistan kolektor gitu ya. Kita masukkan VCC-nya nih 15 volt, masuk sini 15 volt. Kemudian IC arus kolektornya itu kan kita dapat nih 1,43. Kita masukkan 1,43. Nah, ini kan ampere teman-teman, berarti ini jadi minus 3 ya teman-teman. Dari miliampere ke ampere dia kan jadi dibagi 1000 gitu. Jadi dia sama dengan 1,43 dikalikan 10 pangkat minus 3 gitu ya. Dikali dengan ini resistan kolektor
Ini di sini 3 kilo ohm untuk resistan kolektornya kita masukkan 3 kilo ohm. 3 kilo ohm itu kan kilo itu kan nilainya 1000. Berarti 3 kali 10 pangkat 3 gitu ya teman-teman. 3 kilo ohm itu kan sama dengan 1000 ohm gitu ya. Jadi dia 3 kali 10 pangkat 3 gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman dia kan punya hutang 3 nih, sama aja nih. Sebentar ya. Oke teman-teman, nah ini kan dia punya hutang 3 ya teman-teman. Terus dia punya 3, berarti punya hutang 3 dibayar 3. Berarti ini kalau ditambahkan jadi 0 gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman berarti tinggal kita hitung 1,43 ini dikalikan dengan 3. 1,43 dikalikan 3 sama dengan 4,29. Berarti 15 dikurang 4,29 jadi 10,7. Cari voltage, satuannya volt. Isinya adalah 1,43 mA. Kemudian voltage kolektor emiternya adalah 10,7 volt. Titik wisennya ataupun titik Q atau titik kerjanya, IC-nya adalah 1,43 mA, VCE sama dengan 10,7 volt. Nah ini teman-teman adalah sumbu Y ya. Kemudian teman-teman yang VCE 10,7 volt ini adalah sumbu X gitu ya teman-teman. Dan ini adalah gambar, ini adalah contoh gambar bias dimana arus basis tetap gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, pada slide selanjutnya ini penyelesaian dengan grafik ya teman-teman. Rangkaiannya ini dia masih sama ya dengan menggunakan base bias circuit ya teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini titik Q dapat ditentukan dengan pendekatan grafik, yaitu yang disebut dengan garis beban, yaitu grafik hubungan antara arus kolektor versus voltage kolektor emitter gitu teman-teman. Jadi voltage kolektor emitter itu didapatkan dari voltage kolektor dikurang arus kolektor dikali resistan kolektor. Kemudian arus kolektor didapatkan dari voltage kolektor dikurang voltage kolektor emitter dibagi resistan kolektor. Jika persamaan voltage kolektor dan arus kolektor digambarkan dalam bentuk grafik, akan membentuk garis lurus. Misalnya rangkaian pada gambar A. Ini ya rangkaiannya. Nah, oke teman-teman. Jadi teman-teman, arus kolektor itu kan tadi VCC dikurang VCE dibagi RC gitu ya. Nah, berarti di sini voltage kolektor kita masukkan 15 volt, masukkan sini dikurang dengan voltage kolektor emitter gitu ya teman-teman, dibagi dengan resistan kolektor. Resistan kolektornya adalah 3 kilo ohm gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, pada saat voltage kolektor emitternya sama dengan 0, arus kolektornya jadi seperti ini teman-teman. Tadi angkanya jadi kita ganti nih, voltage kolektor tadi kan 0, berarti voltage kolektornya kita masukkan di sini 0. Berarti 15 dikurang 0 dibagi 3 kilo ohm gitu ya, sama dengan 15 dikurang 0 kan 15 nih ya teman-teman. Kemudian 3 kilo ohm itu kan sama dengan 3000 ohm gitu ya teman-teman. Berarti dia sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 sama dengan ini 15 kita bagikan dengan 3 kali 10 pangkat 3. Oke, jadi gini teman-teman. Kalau bingung, ini berarti kan sama dengan 15 3 kali 10 pangkat 3 berarti 3000 ya. Gitu ya, karena 3 kali 1000 3000 gitu ya, sama dengan 15 dibagi 3000
maka hasilnya adalah 0,005 gitu ya. Nah, ini satuannya adalah ampere gitu ya, teman-teman. Kemudian 0,005 ini bisa ditulis 5 kali 10 pangkat minus 3 gitu ya. Satuannya ampere gitu ya. Dari ampere itu kita ubah ke miliampere, teman-teman. Agar mudah membacanya, ini kalau 0,0005 ampere ini kan agar lebih ringkas nih bacanya, kita ubah ke miliampere, teman-teman. Nah, berarti kita kalikan 1000. Ini dikalikan dengan 1000 gitu ya, dikali 1000. Maka didapati hasil 5 miliampere gitu ya, teman-teman. Nah, kita tulis di sini 5 miliampere gitu ya. Selanjutnya teman-teman perhatikan di sini berarti koordinat arus kolektornya ada di 5 miliampere, kemudian voltage kolektor emitternya ada di 0 gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah sumbu Y-nya, ini adalah sumbu X-nya gitu ya, teman-teman. Nah, ini merupakan titik paling atas grafik garis beban transistor gitu ya, teman-teman. Kemudian teman-teman, ini adalah yang terjadi ketika voltage kolektor emitternya sama dengan 0. Nah, ini adalah arus maksimum, teman-teman. Arus kolektor maksimum ketika voltage kolektor emitternya adalah 0 gitu ya. Kemudian teman-teman masih menggunakan base bias circuit, kita hitung pada saat arus kolektornya sama dengan 0. Nah, arus kolektornya sama dengan 0, berarti kita lihat di sini ya. Ini kita lihat di sini. Nah, ini kita masukkan berarti IC-nya 0, dengan bersamaan tadi kita tulis 0 sama dengan 15 dikurang voltage kolektor emitter dibagi 3 kilo ohm gitu ya, teman-teman. Nah, ini bisa juga ditulis 0 kali 3 kilo ohm sama dengan 15 dikurang voltage emitter gitu ya. Jadi teman-teman, 0 sama dengan 15 dikurang voltage kolektor emitter. Nah, voltage kolektor emitternya sama dengan 15 volt, sama dengan voltage kolektor gitu ya, teman-teman. Jadi ini teman-teman isinya kan 0, berarti 3 kilo ohm dikali IC sama dengan 0 juga, teman-teman. Nah, jadi kita bisa tulisnya seperti ini, teman-teman ya. Oke, kemudian teman-teman, nah ini artinya teman-teman, titik koordinat IC-nya itu berarti sama dengan 0. Ini adalah sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya sama dengan 0. Nah, sumbu X-nya dia sama dengan 15 gitu ya. 15 volt. Nah, ini teman-teman merupakan titik beban paling bawah grafik garis beban transistor gitu ya, teman-teman. Artinya transistor tidak mengalirkan arus listrik karena arus kolektornya adalah 0 gitu ya. Kemudian teman-teman perhatikan di sini, jika nilai resistan basis bervariasi dari 0 sampai dengan tidak terhingga, maka arus kolektor dan voltage kolektor emitter juga bervariasi. Apabila semua titik koordinat arus kolektor dan voltage kolektor emitter digambar, akan membentuk garis lurus seperti pada gambar B. Nah, teman-teman, dengan kata lain, garis beban merupakan visualisasi semua kemungkinan titik kerja transistor, seperti itu ya, teman-teman. Oke, di sini terdapat 2 buah gambar ya, teman-teman. Gambar A itu adalah base bias circuit, kemudian gambar B adalah base bias load line gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman,
ada dua titik yang perlu kita perhatikan teman-teman, yaitu titik saturasi dan juga titik cut off gitu teman-teman. Nah, untuk menghitung titik saturasi teman-teman itu dengan arus kolektor sama dengan VCC dikurang VCE dibagi resistan kolektor, sama dengan VCC dikurang 0 dibagi resistan kolektor gitu ya teman-teman. Jadi arus kolektor saturasi sama dengan VCC dibagi dengan RC gitu ya teman-teman. Nah, titik saturasi titik pada saat kolektor maksimum dan VCE 0, atau seperti pada gambar ini gitu ya, seperti pada formula ini ya teman-teman. Jadi VCE nya adalah 0 gitu ya teman-teman. Nah, ini VCE nya 0 gitu ya. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya ada titik cut off nih teman-teman. Nah, untuk titik cut off ini, titik cut off pada saat voltage kolektor emitter maksimum dan arus kolektornya 0 ya, ini arus kolektornya 0. Jadi voltage kolektor emitter cut off sama dengan VCC gitu ya. Jadi sebagai penjelasan singkatnya adalah titik paling atas adalah IC ya. Ini teman-teman perhatikan di sini. Ini arus kolektornya, ini voltage kolektor emitternya ya. Jadi ini untuk saturation point. Nah, ini titik saturasinya di sini, titik cut off-nya di sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini IC-nya itu kan 0 mA sampai dengan 7 mA. Arus kolektor emitter itu 0 sampai 15 volt gitu ya, teman-teman. Nah, pada gambar yang ditunjukkan di slide ini, di gambar B ini, teman-teman, titik paling atasnya arus kolektornya itu ada di 5 mA ya, teman-teman. Kemudian voltage kolektor emitternya cut off point-nya itu ada di 15 volt gitu ya, teman-teman. Nah, ketika jika di gambar ini teman-teman 5 miliampere versus dengan 0 voltage-nya 0 ya teman-teman. Nah, ketika voltage kolektornya kita tarik nih teman-teman, berdasarkan garis merah ke 0 IC maksimum, kita dapati sumbu Y di sini dan sumbu X-nya. Ketika IC kita tarik ke 0, maka VCE maksimum. Ketika VCE kita tarik ke 0, maka IC yang maksimum. IC-nya di sumbu Y, kemudian VCE itu di sumbu X, seperti itu ya. Nah, yang di atasnya disebut saturasi point. Ini saturasi point ya. Ini adalah saturasi point. Yang X disebut dengan cut off ya. Ini yang X. Jadi ini Y, ini X gitu ya. Nah, yang Y itu saturasi point, yang X itu cut off ya. Cut off point. Oke. Selanjutnya teman-teman, garis merah adalah titik IC dan VCE dengan resistan basis yang berubah-ubah. Ini resistan basisnya dia berubah-ubah gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Perhatikan pada slide ini kan terdapat 3 gambar ya teman-teman. Nah, gambar pertama itu adalah rangkaian bias basis DC ya. Kemudian yang kedua itu, yang A adalah rangkaian bias basis DC. Kemudian yang B adalah rangkaian saturation ataupun saturasi. Kemudian yang C itu adalah rangkaian cut off gitu ya. Ini adalah rangkaian bias basis gitu ya. Kemudian yang gambar B itu adalah
rangkaian saturasi gitu ya. Nah, maksudnya itu adalah teman-teman pada saat saturasi titik. Nah, ini teman-teman, ini kan kaki kolektornya, ini kaki emiternya ya. Nah, tadi kan pada saat saturasi titik kaki emitter dan juga kaki kolektor seolah-olah terjadi short ataupun hubung singkat gitu ya. Itulah yang rangkaian saturasi. Nah, kemudian untuk rangkaian yang cut off itu sebaliknya dari rangkaian yang B, teman-teman, yaitu pada saat cut off maka titik kolektor, emitter dan juga basis itu terpisah, teman-teman. Jadi dia terpisah ya, ketiga titik ini. Artinya transistor ini bisa berfungsi sebagai konduktor dan juga isolator gitu, teman-teman, tanpa harus mencabut transistornya gitu ya. Dia bisa jadi isolator dan juga bisa jadi konduktor, dan itu merupakan kelebihan dari sebuah transistor gitu ya, teman-teman. Artinya transistor di sini sebagai saklar. Teman-teman, coba kita di sini perhatikan contoh soal ya. Contoh soal yang kedua ya. Teman-teman, kita coba perhatikan di sini ada contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama ini teman-teman, hitunglah arus kolektor, saturasi dan voltage kolektor emitter cut off. Rangkaian A dan juga rangkaian B. Ini rangkaian A, ini rangkaian B ya. Itu gambar garis beban rangkaian A dan juga B. Oke, kita coba selesaikan ya. Nah, teman-teman, IC saturasi tadi didapati dari slide sebelumnya adalah voltage kolektor dibagi dengan resistan kolektor ya. Voltage kolektor adalah 30 ya, teman-teman. Ini dia 30. Sorry, sebentar. Nah, VCC-nya itu 30. Ini di sini 30. Kita masukkan 30 volt. Kemudian RC-nya adalah 3 kilo ohm. Kita masukkan 3 kilo ohm ya. 30 dibagi dengan 3 gitu ya. 30 volt dibagi dengan 3 kilo ohm. Nah, kita dapati 10 mA gitu ya. Kemudian voltage collector emitter saturation itu kan sama dengan voltage collector to collector. Nah, sama dengan berarti 30 volt gitu ya, teman-teman. Kemudian pada rangkaian yang B kita hitung arus kolektornya. Arus kolektor saturasinya sama dengan voltage kolektor dibagi dengan resistan kolektor, sama dengan 9 volt dibagi 3 kilo ohm. Maka 9 bagi 3 sama dengan 3 mA gitu ya, teman-teman. Selanjutnya teman-teman, VCE saturasi itu kan sama dengan VCC ya. Maka nilainya adalah 9 gitu ya, 9 volt. Oke, teman-teman, selanjutnya dia akan minta gambar garis beban rangkaian A dan juga B. Nah, kalau kita gambar berarti kan gini, teman-teman. Kalau perhitungan ini kita gambar, maka didapati seperti ini, teman-teman. Berarti voltage kolektor sama dengan 30 gitu ya. Ini 30 volt untuk yang A ya. Kemudian untuk yang B berarti dia 9 volt ya. Berarti kita tulis VCC sama dengan 9 volt gitu ya. Maka yang berubah di sini adalah IC maksimum ya, teman-teman. Dan VCE cut off. Nah, cut off yang besar adalah 10 dan 30 ya, 10 versus 30. Nah, teman-teman, yang menarik adalah meskipun ketika VCC 9 volt dia IC maksimumnya 3 dan VCE cut off-nya adalah 9 gitu ya, teman-teman. Untuk VCC yang 9 volt itu dia arus kolektornya itu adalah 3 mA dan voltage kolektor emitternya itu ada di 9 volt gitu ya. Berarti di sumbu Y-nya itu, di sumbu Y itu 3 mA dan di sumbu X-nya adalah 9 volt gitu ya. Kemudian untuk yang
30 volt, dia di sumbu Y-nya di arus kolektornya adalah 10 mA, dan di voltage kolektor emitter di sumbu X dia 30 volt gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, yang menarik di sini adalah meskipun titik berbeda tetapi kemiringannya sama ya teman-teman. Kita akan bandingkan dengan contoh yang kedua yang akan kita bahas di slide selanjutnya teman-teman. Nah slide berikutnya pada contoh yang kedua. Oke, kita pindah dulu ke slide berikutnya ya. Teman-teman perhatikan, ini adalah contoh yang kedua ya teman-teman. Contoh soal yang kedua. Oke teman-teman perhatikan, ini adalah contoh soal 2 ya teman-teman. Contoh soal 2 itu terdapat 3 gambar di sini teman-teman, A, B, dan C. Nah teman-teman, soalnya adalah hitung arus kolektor, saturasi, dan VCE cut off rangkaian A dan rangkaian B. Soal yang B, gambar garis beban rangkaian A dan B gitu ya. Jadi teman-teman, pada contoh soal yang kedua ini nilai RC-nya di sini berubah ya teman-teman. Jadi 1 kilo ohm gitu ya. Ini oke. Kemudian teman-teman, kita akan hitung dengan gambar garis beban untuk nilai voltage BBB ataupun VBB. Kita akan hitung nilai VBB, RB, VCC sama. Oke. Teman-teman, kita perhatikan pada gambar A ini, untuk yang resistan kolektornya itu dia nilainya berubah ya teman-teman. Tadi kan 3 kilo ohm ya, sekarang kita ubah jadi 1 kilo ohm gitu ya teman-teman. Kemudian untuk yang VBB, RB, dan VCC dia nilainya tetap sama ya teman-teman. Teman-teman perhatikan, di sini ada contoh soal yang kedua. Hitunglah arus IC saturasi dan VCE cut off ya, rangkaian A dan juga rangkaian B. Ini rangkaian A, ini rangkaian B ya. Gambar garis beban rangkaian A dan B. Oke teman-teman. Oke teman-teman perhatikan, ini adalah penyelesaiannya. Jadi untuk gambar A, RC-nya itu kan diubah ya. Tadi yang 3 kilo ohm kita ubah menjadi 1 kilo ohm gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita tulis RC sama dengan 1 kilo ohm gitu ya. Nah, IC saturasi, arus kolektor saturasi itu sama dengan VCC dibagi dengan RC. Nah, VCC-nya 15, kemudian RC-nya 1. Berarti 15 volt dibagi 1 kilo ohm gitu ya, teman-teman nih. Jadi hasilnya sama dengan 15 miliampere gitu ya. Satuannya ampere, kita mencari arus gitu ya. Kemudian selanjutnya kita cari tegangan kolektor emitter. VCE cut off sama dengan VCC ya. Berarti dia adalah 15 volt gitu ya, karena dia sama dengan VCC gitu ya teman-teman. VCC nya adalah 15. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan untuk yang gambar B, RC nya itu kan 3 kilo ohm nih, RC nya ini ya. Ini RC yang gambar kedua, ini RC yang gambar ke 1. Nah, RC nya itu 3 kilo ohm. Nah, arus kolektor saturation kan sama dengan VCC dibagi dengan RC gitu ya teman-teman. Berarti kita lihat VCC-nya di sini kan 15 ya untuk gambar B. Kemudian RC-nya adalah 3 kilo ohm gitu. Berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5 gitu ya teman-teman. Kemudian untuk voltage kolektor emitter cut off-nya dia sama dengan VCC. Nah, VCC-nya kan 15 ya. 15 volt nih. Berarti VCE sama dengan 15 volt gitu ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah, pada soal yang A sudah terpecahkan ya. Sekarang soal yang B. Soal yang B itu
gambar garis beban rangkaian A dan B. Oke. Nah, di sini teman-teman tadi rangkaian A itu adalah 15 versus 15 gitu ya. Kemudian rangkaian B adalah 5 versus 15 gitu ya. Teman-teman, ini adalah sumbu Y-nya, ini adalah sumbu X-nya gitu ya. Oke, jadi kalau yang gambar A ini, jadi kalau RC-nya besar, nah ini kan ada RC-nya lebih kecil, nah RC-nya lebih besar gitu. Nah, RC pada yang 15 versus 15, dia kan lebih kecil nih, kan nilainya 1 ya kan. Nah, kemudian ini larger RC. Nah, larger RC berarti RC-nya ini kan lebih besar. Resistan kolektornya adalah 3 kilo ohm gitu ya. Ini adalah gambar yang dihasilkan. Perhatikan dari gambar yang C ini teman-teman, ketika RC-nya besar, maka arus kolektor nih pada sumbu Y ini, arus kolektornya kecil teman-teman. Nah, semakin kecil RC-nya, maka semakin besar arus kolektornya, seperti pada gambar ini ya. Nah, ini kan pada gambar A kan dia lebih kecil ya untuk RC-nya, yaitu 1. Maka nilai arus kolektornya lebih besar dibandingkan dengan rangkaian yang B. Rangkaian yang B itu hasil yang didapatkan tadi 5 miliampere. Semakin kecil RC-nya, maka semakin besar untuk arus kolektornya teman-teman. Dan semakin besar RC-nya, maka arus kolektor pada sumbu Y ini dia akan semakin kecil teman-teman. Jadi di sini kan VCC yang dimiliki oleh kedua rangkaian di gambar A dan B ini dia sama. Maka VCE yang dihasilkan pada gambar C dia tetap 15 volt ya teman-teman. Yang berubah itu slotnya. Nih slotnya dia berubah. Kalau mau ubah slotnya berarti ganti resistan kolektornya gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke slide berikutnya ya. Teman-teman, selanjutnya subbab yang kedua adalah operating point teman-teman, titik kerja gitu ya, ataupun Q point gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan, ini adalah gambar dari rangkaian Q point. Kemudian teman-teman, setiap rangkaian transistor memiliki garis beban berupa garis lurus yang berhubungan dengan arus kolektor saturation dan voltage kolektor emitter cut off. Bagaimana cara menentukan titik Q atau titik kerja sebuah transistor? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke teman-teman, perhatikan di sini ada dua buah gambar ya. Gambar A adalah rangkaian dari Q point ya teman-teman. Kemudian gambar B adalah current gain ataupun change point ya. Oke, gambar yang A ini adalah rangkaian Q point gitu ya. Contoh rangkaian Q point. Nah, kemudian gambar yang B ini adalah gambar perubahan pada penguatan arus dan juga Q point gitu ya. Perubahan pada Q point gitu ya, teman-teman. Oke, kita lihat di sini, teman-teman. Setiap rangkaian transistor memiliki garis beban berupa garis lurus yang menghubungkan arus kolektor saturasi dan voltage kolektor emitter cut off. Bagaimana cara menentukan titik Q atau titik kerja transistor? Oke, kita hitung ya. Jadi teman-teman, untuk
arus kolektor saturasi itu saturasi arus kolektor itu sama dengan VCC dibagi dengan RC gitu ya teman-teman. VCC-nya di sini kan adalah 15 volt ya. Kita masukkan 15 volt dibagi dengan RC-nya 3 volt. Kita masukkan RC adalah 3 volt. Oke, sebentar. Sorry. Oke, teman-teman, di sini untuk mencari saturasi arus kolektor ataupun arus kolektor saturation, dia mencarinya adalah VCC dibagi RC. Jadi VCC ini dibagi dengan RC. Nah, VCC dimasukkan 15 volt, kemudian RC-nya 3 kilo ohm, hasilnya adalah 5 mili ampere ya. Oke, jadi teman-teman untuk VCE cutoff itu kan sama dengan VCC. Nah, VCC-nya itu kan 15 volt, maka kita tulis di sini 15 volt gitu ya. Kemudian titik Q untuk beta DC sama dengan 150 atau 150. Oke, teman-teman, untuk mencari arus basi itu sama dengan VBB dikurang VBE dibagi dengan RB. Kita masukkan VBB-nya adalah 15. Sorry. Nah, di sini VBB adalah 15 volt ya, teman-teman. Kita masukkan 15 volt. Nah, VBE itu karena di sini diibaratkan menggunakan bahan silikon, kita taruh 0,7. Kalau pakai germanium berarti 0,3. Kita pakai silikon jadi 0,7 gitu ya. Dibagi resistan basisnya itu kan sama dengan 500 kilo ohm. 500 kilo ohm itu berarti adalah 500.000 ohm gitu ya, teman-teman. Jadi bisa juga ditulis 500 kali 10 pangkat 3 gitu ya, teman-teman. Sama dengan 30 mikroampere gitu ya, teman-teman. Jadi nanti kalau bingung, teman-teman bisa gini. Ini 15 dibagi 0,7 sama dengan 14,3 gitu ya. 14,3 dibagi ini kan dikali 500 dikali 10 pangkat 3 berarti 500.000 ya. Maka didapati hasil sebesar 0,0000286. Nah, ini kan satuannya masih ampere ya, teman-teman. Kemudian ini kita ubah ke mikroampere nih, teman-teman, agar mudah dibacanya ya. Jadi 0,000286 ampere ini kita jadikan mikroampere ya, teman-teman. Nah, kalau kita jadikan mikroampere kan ini kita kalikan 1 juta berarti ya, teman-teman. Nah, ini dikalikan 1 juta. Oke, sorry. Nah, ini kan kalau dikali 1 juta 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini didapati hasil kan 28,6 mikroampere ya, teman-teman. Sorry. Mikroampere. Nah, 28,6 mikroampere ini kita bulatkan, teman-teman. Nah, ini kan angkanya itu kan 28,6, kita bulatin aja jadi 30 mikroampere gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan, selanjutnya kita mencari beta DC. Nah, untuk beta DC ini oke, teman-teman, di sini kan beta DC-nya ada 3. Pertama kita hitung dulu yang 100 ya. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk yang IC ini kan beta DC dikalikan IB. Nah, IB-nya tadi kan udah dapat 30 mikroampere. Nah, ini sama dengan 100, beta DC-nya kan 100 ya. Di sini kita masukkan 100, IB-nya 30, kita masukkan sini. Nah, ini 30 mikroampere ini. Nah, teman-teman, ini kan 30 mikroampere itu kita ubah dulu ke ampere, teman-teman. Berarti dia dibagi 1 juta ya. Maka 30 dibagi 1 juta didapati hasil 0,000030 itu dikalikan dengan 100. Dia didapati hasil yaitu 0,003 gitu ya.
Kemudian teman-teman, nah ini kan masih ampere ya. Kemudian kita ubah dari ampere, kita ubah ke mikroampere. Nah, dari ampere ke mikroampere itu kan dikalikan 1000, berarti 0,03 dikali 1000 gitu ya. Maka didapati hasil yaitu hasilnya adalah 3. Nah, ini satuannya sudah miliampere gitu ya teman-teman. Mula-mula dijadikan ampere dulu, yang mikroampere ini dikalikan 1 juta ya. Kemudian setelah itu dia dikalikan dengan 100. Setelah dikalikan 100, ini satuannya kan masih ampere ya. Kemudian untuk memudahkan bacanya kita ubah ke miliampere. Nah, untuk ke miliampere berarti kita kalikan 1000. Dari ampere ke miliampere adalah 1000, maka dikali 1000 dapat hasil 3 miliampere gitu ya. Oke, selanjutnya VCE. Nah, VCE ini teman-teman sama dengan VCC dikurang IC kali RC. Berarti VCC nya tadi kan 15 ya. Ini 15, kita masukkan 15 dikurang 5 miliampere dikali 3 kilo ohm ya. Berarti 3 kali 3 9. Kita kerjakan dulu yang dalam kurung 3 kali 3 9. 15 turun ke 15 berarti 15 dikurang 9 sama dengan 6 volt. Operating pointnya dia di sumbu Y-nya itu ada di 3 miliampere ya teman-teman. Kemudian di sumbu X-nya dia ada di 6 volt gitu ya teman-teman. Maka teman-teman 3 miliampere itu kan dia di IC. Nah, untuk 6 voltnya itu dia di VCE gitu ya. Kemudian teman-teman perhatikan, ini untuk contoh yang beta DC-nya adalah 50. Maka kita hitung, formulanya kan IC itu sama dengan beta DC kali IB. Maka kita masukkan beta DC-nya 50. Nah, IB-nya tadi kan 30. Berarti sama dengan 50 dikali 30. Nah, 30 ini kan masih mikroampere. Nah, mikroampere itu ke ampere itu kalau dituliskan kan sama dengan 30 kali 10 pangkat minus 6 gitu ya. Nah, ini teman-teman berarti gini. Oke, sorry ini saya tulis ini ya. Berarti dia 50. Oke teman-teman, jadi ini kan sama dengan 30 mikroampere itu kan sama dengan 30 dibagi dengan 1 juta. Tadi kita sudah hitung nih di sini. Oke, ini kita tinggal masukkan berarti ya 0,000030 dikali dengan 50, maka didapati hasil sebesar 0,0015 ya. Gini ya. 0,0015 gitu ya, teman-teman. Ini teman-teman satuannya masih ampere ya. Sorry, saya iniin dulu. Satuannya masih ampere gitu ya teman-teman. Ini ampere. Ini teman-teman kita akan ubah ke miliampere ya. Ampere ke miliampere itu kan dia dikalikan 1000 gitu ya. Berarti dari ampere ke miliampere kita kalikan 1000 gitu ya teman-teman. Maka didapati hasil 1,5 miliampere gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan cari VCE. Nah, voltage kolektor emitter sama dengan VCC dikurang IC kali RC sama dengan VCC masukkan 15 ya. Kemudian IC nya kita masukkan 1,5, kemudian RC nya adalah 3 kilo ohm. Oke. Selanjutnya kita hitung 15 dikurang 4,5 sama dengan 10,5
volt gitu ya, karena cari voltage. Oke, kemudian titik Q nya ataupun operating pointnya itu berarti kan jadi 1,5 miliampere untuk sumbu Y ataupun arus kolektor. Kemudian sumbu X nya adalah 10,5 volt gitu ya pada voltage kolektor emiternya. Ke slide berikutnya ya. Oke teman-teman, di sini selanjutnya untuk contoh delta DC-nya yang beta DC yang 150. Itu beta DC yang 150 ini teman-teman, berarti IC untuk formulanya kan IC sama dengan beta DC dikalikan IB sama dengan beta DC-nya 150 kita masukkan, kemudian IB-nya kita masukkan 30 mikroampere ya, ataupun sama dengan 150 kali 30 kali 10 pangkat minus 6, 0,00030. Nah ini 0,00030. Ini kan satuannya ampere ya. Ini kita kalikan dengan 150. Ini kita kalikan 150, maka didapati hasil yaitu 0,0045 ya. Nah 0,0045 ini teman-teman, ini kan satuannya masih ampere ya. Kita akan ubah ke miliampere untuk memudahkan bacanya. Untuk lebih ringkas kita ubah ke miliampere. Nah dia berarti kan dikali dengan 1000 gitu ya, dari ampere ke miliampere, maka didapati hasil sebesar 4,5 miliampere. Kita cari VCE. Nah VCE itu kan sama dengan VCC dikurang IC kali RC. Nah kita taruh nih VCC nya kan 15 volt dikurang IC 4,5, kemudian RC 3 kilo ohm, kita taruh 3 kilo ohm. Maka oke teman-teman, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Yang di dalam kurung berarti 4,5 dikalikan 3, hasilnya adalah 13,5. Nah 15 turunkan berarti 15 dikurang 13,5 sama dengan 1,5 volt. Oke, dia sumbu X nya dia ada di 1,5 ya, kemudian sumbu Y nya di 4,5 gitu ya. Ini IC, ini VCE ya. Oke, kemudian teman-teman selanjutnya kita akan menggambar di sini untuk Q yang high, ini Q yang middle, ini Q yang low ya, Q low. Oke, kita tulis, maka ditulis di sini ya teman-teman. Untuk yang Q high itu kan dia yang beta DC-nya adalah 150 ya teman-teman. Sebesar 150. Nah, kemudian untuk yang di middle itu beta DC-nya yang di 100 ya teman-teman. Kemudian yang low, Q low itu beta DC di angka 50. Oke, jadi ini untuk yang beta DC yang 150 ya. Dia isinya ada di 4,5 gitu ya teman-teman. Kemudian untuk yang voltage collector emitter-nya ada di 1,5. Nah, untuk yang beta DC yang 100 ada di angka 3 ya. Untuk arus kolektornya dia ada di 3 miliampere. Kemudian yang 50 beta DC-nya 50 itu dia ada di 1,5 untuk yang arus kolektornya. Kemudian yang di voltage kolektor emiternya dia ada di 10,5 volt gitu ya teman-teman. Nah, titik
Q ini untuk memastikan teman-teman apakah rangkaian ini dapat bekerja ataukah tidak gitu ya. Nah, rangkaian pada slide ini kan ketiga BDC ini masih dalam garis beban ya teman-teman. Nah, ini 3 BDC ini masih berada dalam garis beban dengan titik Q high, Q middle, Q low ya gitu ya. Nah, bila arus basis berubah-ubah teman-teman, maka titik Q akan berubah-ubah teman-teman. Kalau arus basis tetap, beta DC berubah, dia juga akan berubah-ubah titiknya teman-teman. Yang perlu kita ingat untuk menghitung titik kerja sebuah transistor, ada 3 formula penting teman-teman yang perlu kita ingat, yaitu IB sama dengan VBB dikurang VBE dibagi RB, IC sama dengan beta DC dikali IB, VCE sama dengan VCC dikurang IC dikalikan RC gitu ya teman-teman. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ke latihan soal ya teman-teman agar lebih paham. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Kita hapus dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, perhatikan di sini ada sebuah rangkaian VBB nya 15, resistan basisnya adalah 1 mega ohm, kemudian resistan kolektornya dia ada di 3 kilo ohm, kemudian voltage kolektornya ada 15 volt. Nah, jika beta DC ini teman-teman, jika beta DC 100, hitunglah IC dan VCE. Nah, IB itu kan didapatkan dari VBB dikurang VBE dibagi RB gitu ya teman-teman. Nah, berarti kita masukkan VBB 15 volt, taruh 15 dikurang VBE bahan diodanya silikon berarti 0,7 ya, dibagi dengan RB-nya adalah 1 mega ohm. 1 mega ohm itu kan sama dengan 1 dikali 10 pangkat 6, 14,3 gitu ya teman-teman. Nah, 14,3 ini teman-teman berarti 14,3 dibagi 1 juta. Ya. Gitu ya. Maka didapatkan hasil dia berarti 0,0000143 gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kan satuannya masih ampere ya teman-teman. Untuk ini kan satuannya dia masih ampere. Nah, ini teman-teman kita ubah dulu dia ke mikroampere. Nah, kalau dari ampere ke mikro berarti kan dia dikali 1 juta ya. Berarti ini kita kalikan 1. Nah, nilai ini kita kalikan 1 juta nih teman-teman. Dikali dengan 1 juta gitu ya. Kali 1 juta, maka dari 0,000143 ampere ini kalau dikalikan 1 juta didapati hasil 14,3 mikroampere gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman di sini kita cari IC. IC itu didapatkan dari beta DC dikalikan IB. Beta DC-nya di sini kan 100 ya. Kemudian kita taruh 100 dikali dengan IB. IB-nya udah dapat tadi 14,3. Berarti 14,3 ini 100 dikalikan 14,3 mikroampere ya. 14,3 mikroampere nih kita jadikan dulu ke ampere ya teman-teman. Berarti dia kan sama nih dengan ini ya. Berarti dia sama dengan 14,3 kali 10 pangkat 6 ataupun 0,000143 ampere gitu ya. Kemudian ini 0, jadi di sini kita tuliskan ini kan sama dengan ini kan sama dengan 0,000143 ampere ya teman-teman. Ini
dikalikan dengan 100 ya. Berarti dia tinggal dicoret gini ya. Ini teman-teman 0,000143 ampere ini kan belum kita kalikan 100. Nah, ini dikalikan dengan 100 nih teman-teman. Didapati hasil yaitu sama dengan 0,00143 gitu ya teman-teman. Nah, 0,0143 ini satuannya kan masih ampere. Ini untuk permudah membacanya kita ganti dulu dia ke miliampere gitu ya. Nah, kita ubah ke miliampere kan berarti dia dikalikan 1000 gitu ya. Nah, dikali 1000 maka 0,00143 ampere dikalikan 1000 hasilnya adalah 1,43 miliampere gitu ya. Selanjutnya cari voltage collector emitter. Nah, voltage collector emitter itu sama dengan VCC dikurang IC dikali RC. Nah, VCC kan 15, kita taruh 15. Kemudian IC udah kita dapat tadi 1,43. Kemudian RC itu adalah 3 kilo ohm, kita taruh 3 kilo ohm. Teman-teman, dikalikan dulu yang 1,43 dikalikan dengan 3, maka didapati hasil sebesar 4,29 gitu ya. Nah, 4,29. Nah, ini 15 ini dikurang 4,29 gitu ya. Maka didapati hasil sebesar 10,71 gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian teman-teman perhatikan ini ada titik Q. Titik Q untuk sumbu Y-nya itu ada di 1,43, di sumbu X-nya dia ada di 10,71. Berarti ini punya arus kolektor dan di sini ini punya voltage kolektor emitter gitu ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, kita ulas lagi ya. Jadi ada beberapa formula penting ataupun rumus penting yang teman-teman perlu ketahui ya. Pertama itu ada analisa untuk garis beban teman-teman. Untuk mengetahui arus kolektornya kita dapat menghitung dengan rumus VCC dikurang VCE dibagi dengan resistan kolektor gitu ya. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya untuk saturasi current base and bias ya teman-teman, itu arus saturasi ya teman-teman pada bias basis gitu ya, base bias. Nah, ini arus saturasi pada base bias. Nah, ini untuk nyari IC saturasi itu kan sama dengan VCC dibagi dengan RC gitu ya teman-teman. Oke, kemudian ini teman-teman, jadi untuk bagian kolektor dan emitter ini seolah-olah dia terjadi short gitu ya, ataupun hubung singkat gitu ya, itu saturasi itu. Oke, kemudian ini teman-teman untuk cut off voltage, untuk cut off voltage base bias ini teman-teman, dia itu tegangan cut off teman-teman untuk bias bias ya teman-teman. Kemudian untuk base bias dia untuk cari VCE cut off itu sama dengan VCC ya teman-teman. Jadi VCE cut off itu sama dengan voltage kolektor. Nah, VCE ini ya teman-teman untuk di kolektor, basis dan emitter ini teman-teman dia jadi teman-teman pada situasi cut off atau pada kondisi cut off ini teman-teman, untuk kolektor, base dan emitter ini titiknya mereka terpisah teman-teman. Jadi dia di sini bisa berfungsi sebagai konduktor dan juga bisa berfungsi sebagai isolator gitu ya teman-teman. Dan di sini teman-teman merupakan kelebihan dari sebuah transistor gitu ya teman-teman. Tanpa mencabut transistornya, dia
dapat berfungsi sebagai dapat berfungsi sebagai konduktor dan juga isolator gitu teman-teman. Transistor dapat bekerja sebagai saklar gitu ya teman-teman. Oke, baik, kita lanjut. Selanjutnya setelah cut off itu kita ini adalah base current ya teman-teman, ataupun IB, arus basis ya. Arus basis itu didapatkan dari VBB dikurang VBE dibagi dengan RB, itu mencari arus basis. Kemudian teman-teman, selanjutnya adalah penguatan arus ya. Penguatan arus itu dapatkan IC sama dengan beta DC dikalikan IB gitu ya. Oke, selanjutnya untuk kolektor and emitter voltage, yaitu tegangan kolektor dan emitter. Jadi untuk voltage kolektor emitter sama dengan VCC dikurang IC kali RC gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Dari saya Silviana Windasari, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan yang ke-11.